Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Seperti sudah kita ketahui, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Ya, semua makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Ayo kita simak pembahasannya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk memperbanyak atau mempertahankan jenisnya. Proses menambah keturunan ini disebut juga dengan perkembangbiakan makhluk hidup. Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif ini pada hewan ada 3 macam. Yang pertama, secara vivipar atau melahirkan. Yang kedua, secara ovipar atau bertelur. Yang ketiga, opovivipar, bertelur dan juga melahirkan. Perkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Oh ya, lama masa kehamilan ini berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh hewan vivipar seperti kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas dan menjadi hewan baru. Oh ya, pembuahan pada hewan ovipar ini ada 2 macam, yaitu pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk. Berikut beberapa ciri hewan ovipar, yaitu tidak menyusui anaknya, kemudian tidak mempunyai daun telinga, kemudian induk suka mengerami telurnya, dan kebanyakan adalah unggas. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal diantaranya seperti ayam, burung, bebek, dan penyu. Kemudian contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal seperti ikan dan katak. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu secara ovovivipar. Ya, hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk. Lalu, dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Telur itu akan langsung menetas, sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru.
Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah seperti ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Perkembangbiakan jenis kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu cara pertama dengan membelah diri, cara yang kedua dengan fragmentasi, dan cara yang ketiga adalah dengan cara tunas. Cara yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Cara perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Nah, kalau yang ini adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, potongan tubuhnya itu kemudian akan menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis cacing. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu dengan cara tunas. Kok seperti tumbuhan ya? Prinsipnya memang seperti tunas pada tumbuhan. Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah Porifera atau spons dan Hydra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.